Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febroni Laisa Linda. Saya dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik 1 semester 1 di kampus Takat atau Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan NIM 241010809. Nah, di video ini saya akan membahas secara ringkas pertemuan ketiga mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julian Nelis STM SOS. Nah, pada pertemuan ketiga ini membahas tentang interaksi sosial. Pengertian dari interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama, terdapat pelaku lebih dari satu. Interaksi sosial terjadi ketika ada minimal dua individu atau lebih yang berkomunikasi atau bertindak satu sama lain. Yang kedua, adanya komunikasi. Interaksi sosial melibatkan proses komunikasi, di mana individu menyampaikan pesan yang menerima umpan balik dari pihak lain. Yang ketiga, adanya respon. Dalam interaksi sosial, tindakan satu pihak menimbulkan reaksi atau respon dari pihak lain yang menciptakan dinamika dalam hubungan sosial. Yang keempat, bersifat timbal balik. Interaksi sosial adalah proses dua arah, di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi dan memberikan respon. Adapun syarat-syarat interaksi sosial, yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah tahap awal dari interaksi sosial, di mana ada hubungan langsung atau tidak langsung antara individu atau kelompok. Kontak ini bisa terjadi secara fisik. Secara fisik yang artinya tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau internet. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi bisa bersifat verbal atau melalui kata-kata, atau nonverbal melalui isyarat, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial, yang pertama, interaksi asosiatif atau membangun. Poin pertama, kerjasama, cooperation. Adapun contoh bekerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Untuk poin yang kedua, akomodasi, accommodation. Proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk melalui kompromi, mediasi, atau arbitrase. Yang ketiga, asimilasi atau assimilation. Proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Untuk poin yang keempat, akulturasi atau acculturation. Proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Yang kedua, interaksi disosiatif atau memecah. Untuk poin yang pertama, persaingan atau comparison. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Untuk poin yang kedua, konflik. Bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan. Untuk poin yang ketiga, kontroversi. Bentuk interaksi yang bersifat menentang atau menantang secara diam, seringkali tanpa disebut dengan kekerasan langsung. Adapun fungsi interaksi sosial, yang pertama, pembentukan identitas, yang kedua, sosialisasi, yang tiga,
pembentukan kelompok, yang keempat penyesuaian sosial, yang kelima kontrol sosial. Adapun contoh-contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga, orang tua berinteraksi dengan anak-anak melalui komunikasi dan pembelajaran yang membantu membentuk kepribadian dan perilaku anak. Yang kedua, misalnya di tempat kerja, karyawan berkolaborasi dengan rekan kerja dalam tim untuk mencapai target perusahaan, menciptakan kerjasama dengan hubungan profesional. Yang ketiga, misalnya di sekolah, siswa berinteraksi dengan guru dan teman-teman melalui belajar mengajar, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pengalaman sosial mereka. Dan untuk yang keempat, misalnya di masyarakat, warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau rapat komunitas yang memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Interaksi sosial adalah kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial serta dalam proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu interaksi asosiatif yang tadi saya sebutkan membangun, dan interaksi disosiatif yaitu memecah. Fungsi dan dampak interaksi sosial. Pembentukan kelompok sosial. Melalui interaksi sosial, individu membentuk berbagai kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, yaitu memainkan peran penting dalam struktur masyarakat. Yang kedua, penyesuaian sosial. Interaksi sosial memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, membantu mereka berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, perubahan sosial. Interaksi sosial memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, membantu mereka berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, perubahan sosial. Interaksi sosial juga menjadi sarana untuk perubahan sosial, misalnya melalui konflik. Masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Yang keempat, pengadilan sosial. Melalui interaksi sosial, masyarakat menerapkan kontrol-kontrol di mana perilaku individu diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Untuk kesimpulannya, interaksi sosial adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Jenis-jenis interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun disosiatif, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, menjaga keseimbangan, dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Sekian video pertemuan ketiga dari saya. Terima kasih.